Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa berkumpul bersama. Inilah ibadah perdana kita di gedung Gereja GKPI Pos Kebaktian Sintang ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, walaupun masih dalam keadaan yang begitu sederhana, tapi Tuhan percayakan kita bisa beribadah di sini, kita bisa memuji Tuhan di sini. Itu sudah menjadi sukacita yang luar biasa. Dan pada saat ini saya mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih, buat dukungan dan juga kerjasama kita. Marilah kita di hari-hari yang akan datang, kita semakin semangat dalam memuji Tuhan, kita semakin bahu-membahu di dalam memperbaiki dan juga memperlengkapi gereja kita ini. Dan berlomba-lombalah seluruh jemaat Tuhan untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah gereja ini. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi evangelium atau menjadi khotbah bagi kita dalam minggu ini, minggu ke-24 setelah Trinitatis. Firman Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Tertulis dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 18. Ulangan pasal 8, ayat 7 sampai dengan ayat 18. Jika sudah menemukan, Bapak Ibu sekalian, marilah kita membacanya secara berganti-gantian. Saya akan mulai dari ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diseduh oleh firman Tuhan dengan tema jangan melupakan Tuhan. Kita kutip satu kata kunci di sini, yaitu lupa. Ada banyak lagu yang menyerukan tentang lupa, ya. Jala molo di debata pe arung do tahe dido. Lupa pe akana lupa. Itu amang teh. Iya. Lupa itu bisa disengaja, ya. Tapi di satu sisi juga bisa tidak disengaja. Lupa itu bisa menjadi sebuah penyakit. Tapi di sisi lain dia bisa juga menjadi sebuah alasan. Dan dampaknya itu berbahaya Bapak Ibu sekalian. Bisa memalukan diri sendiri. Dan tentunya orang lain tidak akan suka dengan si pelupa. Itu sebabnya lawan dari kata lupa itu apa? Ingat. Bagaimana supaya ingat? Ada banyak cara zaman sekarang ini yang bisa membuat kita cepat mengingat, ya. Bisa saja kita memintanya dengan orang lain. Ingatkan dulu aku nanti ya, katanya. Tolong ingatkan saya. Dungi muse, sekarang di setiap keluaran smartphone ada software pengingat, ya. Hampir di setiap handphone yang kita pegang sekarang ada software yang dinamakan pengingat ditanamkan di sana. Biasanya itu disandingkan dengan kalender, ya. Nah, di kalender pun ada orang menulis. Ya, pengingatnya ditulis di situ, arisan tanggal sekian. Jangan lupa. Bayar uang sekolah anak-anak tanggal sekian. Itu teh nang? Iya, pasti ada yang demikian. Nah, supaya apakah itu dilakukan? Supaya dia bisa mengingat. Supaya kita bisa mengingat. Supaya dia tidak lupa. Maka pada ayat 11 dikatakan tadi berisi peringatan hati-hati. Jangan engkau melupakan Tuhan. Dan juga diakhiri dengan ayat 18. Dengan peringatan, dengan perintah. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu, cara terbaik dalam menikmati hidup, dalam bersukacita dalam hidup ini, salah satunya adalah dengan cara kita mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin di satu sisi Bapak Ibu sekalian selalu bertanya-tanya, ya, kenapa Fikar ini selalu merekam, memvideokan ibadah, khotbah, atau pelayanan-pelayanan lainnya di tengah-tengah gereja kita, ya. Awalnya Bapak Ibu sekalian, tujuan saya ingin memperkenalkan melalui inilah pelayanan di GKPI Pos Kebaktian Sintang ini. Awalnya saya mengira kita bisa beribadah itu langsung go live, ya. Dilihat oleh seluruh warga jemaat GKPI maupun seluruh warga yang ada di Indonesia ini. Nah, tetapi setelah saya telusuri ternyata prosedur yang harus dilalui itu ada banyak untuk sampai kepada tahap itu. Sehingga saya coba ikuti dulu dengan cara kita merekam di setiap momen-momen dalam pelayanan gereja kita. Karena semua itu Bapak Ibu sekalian, semua yang kita laksanakan adalah momen-momen penting di tengah-tengah gereja kita ini. Dan kapanpun Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mengingat momen-momen itu, semua bisa mengaksesnya. Silahkan kunjungi linknya. Tinggal dilihat saja. Itu publik untuk semua orang bisa mengaksesnya. Mungkin inilah salah satu cara yang ingin saya lakukan supaya kita bisa mengingat. Mengingat ini GKPI Sintang.
surat pertama yang diturunkan oleh pusat dalam tugas pelayanan sebagai vikaris dalam menata layani di GKPI, yaitu di GKPI Pos Kebaktian Sintang ini. Maka jangan lupakan itu. Ya. Dan melalui ini pula saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini gereja kita, ini GKPI Pos Kebaktian Sintang, jangan lupakan itu. Amin. Jangan lupakan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di dunia ini kita sudah terlibat dalam kecerdasan, ledakan kecerdasan buatan. Ya. Ini ceramah seorang dosen yang sudah menjadi rektor sekarang di STT. Apa teh? Kepanjangan AI. Ya. AI artinya Artificial Intelligence. Ya. Itu yang tertanam di setiap smartphone yang kita pegang saat ini. Dalam sistem AI itu, ini sudah melampaui sejarah teknologi yang ada di seluruh dunia. Apalagi kemampuan dari intelektual dari sistem AI itu bisa melampaui kemampuan dari manusia sendiri. Kalau lulusan sekolah pendeta itu Bapak Ibu sekalian membuat khotbah itu sedikit-dikitnya 2-3 hari, tapi dengan teknologi ini hanya dengan 39 detik 1 jamita sudah bisa beres dikerjakan oleh sistem AI itu. Inilah luar biasanya dunia kita sekarang ini ya. Maka satu pesan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, play wisely, work wisely, bijaksanalah dalam berteknologi. Ya. Jangan sampai salah arah, jangan sampai salah menempatkan teknologi. Kalau di gereja boleh boleh tahe kita memakai teknologi, ya ini teknologi kan. Nah, itu teknologi. Yang kita pakai musik juga teknologi, semuanya teknologi. Kipas angin juga teknologi. Tetapi tergantung dari bagaimana kita menempatkan teknologi itu. Ya. Jadi teknologi itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana kita sebagai pengguna, sebagai user, menggunakan teknologi itu dalam kehidupan kita. Untuk hal yang positif kah? Atau untuk yang negatif kah? Bagi anak-anak sekolah untuk mengedukasi kah? Atau untuk bermain game saja kah? Nah, ini menjadi tantangan dari keluarga kita masing-masing. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Maka dikatakan pertahanan rohani terbaik adalah mengingat Tuhan. Pertahanan penangkal dari kesombongan terbaik adalah mengingat pekerjaan Tuhan. Mengingat segala apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. You must remember the Lord, your God. For He is the one who gives you ability to get wealth. Katanya. Di ayat 18 itu dikatakan demikian. Kalau orang luar, mereka punya sebuah quotes, early bed, early rise, make you healthy and wealthy, katanya ya. Cepat tidur, cepat bangun, membuat engkau sehat dan kaya. Itu prinsip mereka. Maka Tuhan melalui Musa ini sedang menyampaikan apa yang mereka alami dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun itu. Inilah yang menjadi bukti dari penyertaan Tuhan yang luar biasa. Inilah bukti dari pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memelihara mereka, memberi mereka manna untuk dimakan. Memberi mereka air untuk diminum. Menaungi dengan awan. Dalam panas terik siang hari. Dan memberikan tiang apa satu lagi? Tiang api namanya. Tiang api pada malam hari untuk menghangatkan mereka. Pakaian mereka tidak rusak. Sekalipun 40 tahun mereka dalam perjalanan pulang dari perbudakan itu, pakaian mereka tidak rusak. Nah, inilah yang mereka alami. Inilah yang mereka nikmati. Dan semua yang mereka miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Bukan karena kekuatan diri mereka sendiri. Maka jika seseorang memiliki kekayaan,
itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Kalau sudah makan kita menjadi kenyang, kalau sudah maju kita menjadi kaya, kalau sudah mapan kita menjadi kuasa, tapi kita harus terus mendengar. Ada peringatan yang mengatakan, ayat 11, berhati-hatilah, jangan melupakan Tuhan. Saya pernah baca di Australia itu, mengemudi dari satu kota ke kota yang lain, itu butuh waktu berjam-jam. Sama halnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita datang dari Pontianak menuju Sintang, berapa jam waktu yang dihabiskan? 3 jam tuh tahe, sian Pontianak ke Sintang. Hah? Pitu tuwalu jam matena. Ya, kalau naik travel bisa 7 kali ya. Kalau naik bus bisa 8. Alay dangarong naboyo Pak Jom kan? Dangarong ate. Alay mo le pesawat lu bisa iturune pe boy pe kan? Nah, jadi dalam di Australia itu dari kota ke kota itu juga sama, membutuhkan waktu berjam-jam untuk pergi ke kota yang lain. Nah, jadi karena berjam-jam waktu itu, kelelahan dalam perjalanan tentu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, pada waktu liburan, ada tempat-tempat yang disediakan di jalan-jalan tol umum atau jalan-jalan tol utama itu. Di sana ada para sukarelawan yang menawarkan kopi gratis. Ya, itu di Australia. Nah, jadi ceritanya, suatu ketika ada sepasang suami istri yang hendak ingin pergi mengunjungi kota yang lain. Lalu mereka singgah di sebuah tempat. Sang suami itu turun, dia memesan 2 cangkir kopi, tapi penjaganya meminta $2 kepadanya. Lalu ketika ditanya oleh suami itu mengapa? Sementara tadi sukarelawan menawarkan kopi gratis. Lalu penjaga itu menjawab. Dia menunjukkan tulisan di bawah iklan itu, ternyata ada ditulis kecil. Ya. Hanya pengemudi yang dapat kopi gratis. Kalau penumpang harus bayar katanya. Lalu dengan jengkel dia berkata, iklan kalian ini menyesatkan katanya. Dia membayar kopi itu dengan $2, dia membeli, dia membawa 2, satu untuk dia, satu untuk istrinya tadi. Tapi dia membayar $2 dan dia langsung beranjak pergi. Lalu singkat cerita Bapak Ibu sekalian, setelah dia sampai menuju mobilnya, dia masuk ke dalam mobil, dia cerita terhadap istrinya, ternyata istrinya mengingatkan dia yang telah mengubah pikiran dari sebuah pemberian menjadi sebuah hak. Dan dia tidak berterima kasih terhadap kopi gratis yang diberikan kepadanya itu. Lalu ketika dia menyadari itu, segera dia turun. Dia meminta maaf. Dia menemui kembali penjaga dari kedai itu. Dia katakan apa Bapak Ibu sekalian? Secangkir kopi gratis itu adalah pemberian yang tidak layak saya terima. Dan sesuatu yang seharusnya saya syukuri. Tolong maafkan dan terima kasih untuk kopinya. Nah Bapak Ibu sekalian, belajar dari pengalaman cerita tersebut. Mungkin kita bisa melihat Dara heado tarimang-rimangi di bagasar rohata. Pernahkah kita lupa mengucapkan terima kasih? Pernahkah kita lupa mengucapkan terima kasih terhadap orang? Jangankan terhadap Tuhan, terhadap orang yang sudah berjasa membantu kita. Mungkin sebuah kesalahan pernah dia perbuat, tapi sejuta kebaikan sudah berulang-ulang dia berikan, sudah berulang-ulang dia lakukan. Pernahkah kita mengalami hal yang demikian?
Oleh karena itu, demikian halnya dalam firman ini Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya melupakan pada ayat 14. Tetapi pun dikatakan jangan engkau tinggi hati. Jangan memuji diri. Jangan mengandalkan diri. Kenapa ini menjadi hal yang penting diingatkan bagi kita? Apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan di sini? Ternyata melupakan Tuhan itu adalah satu langkah menuju meninggalkan Tuhan. Moladong jolma lupa tu debata na jonok namai bana lupa jalan meninggalkan ima Tuhani. Dia beralih terhadap kehidupannya, dia puas dengan dunianya. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena banyak orang Kristen yang membanggakan kekuatan diri karena dia sudah melupakan Tuhan. Orang Kristen yang tidak berpegang pada firman Tuhan dan melakukan apa yang sesuai dan seturut dengan keinginannya, bukan lagi dengan kehendak Tuhan. Maka sering dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, semangat untuk memiliki banyak harta itu sering menjadi faktor utama dari kemiskinan rohani manusia. Semangat untuk memiliki banyak harta itu adalah faktor utama kemiskinan rohani. Ini catatan penting bagi kita. Banyak orang tumbang dan jatuh dalam kesaksian mereka hanya karena mereka mengejar harta. Tuhan hanya dipandang sebagai dermawan yang ringan tangan, yang membantu persoalan perekonomian kita. Karena prioritas utamanya hanyalah tertuju pada berkat Tuhan. Tidak tertuju kepada Tuhan itu sendiri. Kalau saya gambarkan ini dalam khotbah-khotbah minggu lalu, seperti orang Cina yang punya sumpit itu ya. Dia tidak minta, si pria itu tidak minta barang-barang yang dia jadikan itu bisa menjadi emas. Dia tidak minta diberkati. Dia tidak minta berkat dalam dirinya. Yang dia minta apa? Sumber berkat itu yang langsung dia minta. Tinggal di dalam dirinya. Itulah iman orang yang teguh. Itulah iman yang sesungguhnya. Bukan memandang Tuhan itu sebagai dermawan. Semakin besar keinginan untuk memiliki harta, semakin kecil kebutuhan kita terhadap Tuhan. Maka Nats hari ini mengatakan, hati-hatilah. Jangan engkau melupakan Tuhan. Artinya di situ Tuhan meminta agar prioritas utama kita adalah pribadinya. Bukan berkatnya. Bukan protes yang membuat seorang tangguh di dalam iman. Tapi proses. Bukan protes yang membuat kita tangguh. Tapi proses. Dan Allah menginginkan agar setiap umatnya itu bisa berjalan bersama dengan dia. Bisa berjalan dengan dia, tetapi dengan penuh kerendahan hati. Kalau seorang teolog Jepang bernama Kosuke Koyama bilang apa? Allah itu ada di sini. Allah itu ada pada diri kita. Allah itu ada pada setiap langkah manusia. 5 mil per jam, ya. Kecepatan langkah manusia. Di situ juga Tuhan melangkah. Artinya apa? Tuhan mendahului langkah kita. Dia berjalan bersama dengan kita, di depan kita. Itulah yang dikatakan olehnya. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, bahkan seorang John Hage juga mengatakan, kesulitan itu merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan secara maksimal potensi-potensi dalam diri kita. Dalam setiap diri kita ini ternyata ada potensi yang tersembunyi. Ada potensi yang terselubung. Dan potensi itu hanya akan dapat muncul ketika kita secara maksimal melalui tekanan-tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi mulusu sampai kita sonaria mangdo inang, itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan menurut John Hage untuk mengeluarkan potensi yang luar biasa bagi kita melangkah lebih baik. Sama halnya seperti buah zaitun. Buah zaitun itu tidak akan menjadi minyak
Buah anggur itu tidak akan menjadi minuman yang enak kalau dia tidak dihancurkan. Maka kehidupan kita juga tidak akan menjadi indah, tidak akan menjadi berguna secara maksimal sebelum kita melewati ujian-ujian iman. Ada banyak ujian-ujian iman. Mendirikan gereja juga itu adalah sebuah ujian iman. Bagaimana jemaat bisa bersatu? Bagaimana jemaat bisa bahu-membahu? Bagaimana jemaat bisa tolong-menolong? Itu ujian iman. Kita semua punya kesibukan Bapak Ibu sekalian. Tapi satu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia. Maka jangan mengasihi pemberiannya. Tapi lebihlah mengasihi si pemberinya. Lebihlah mengasihi Tuhan. Kalau Keluaran 16 ayat 5 mengatakan apa? Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat lebih banyak dari apa yang mereka pungut sehari-hari. Pada hari ke-6 bila umat Israel itu berjalan mengambil manna 2 kali, maka manna itu tidak akan menjadi busuk pada hari yang ke-7. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Supaya pada hari ke-7 umat Israel itu tidak usah bekerja mengambil manna itu. Tapi mereka mengkonsentrasikan diri, memfokuskan diri di dalam ibadah. Demikianlah Allah mengajar umatnya, mengajar kita. Sang pemberi itu lebih dari mana yang Dia berikan, lebih dari berkat-berkat yang Dia berikan. Maka jangan melupakan Tuhan, jangan melupakan anugerahnya. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Ada lagunya itu kan? Bisa gak diputar itu? Bermasalah ya? Kidung Jemaat 439. Coba kita buka Bapak Ibu sekalian. Berkat Tuhan mari hitunglah. Tahu lagunya? Iya, bila topan keras melanda hidupmu. Coba kita buka Bapak Ibu sekalian. Kidung Jemaat 439 kita nyanyikan dulu bersama. Ada gangguan dengan musik? Tidak apa-apa, kita tarik saja langsung ya. Satu ayat. Ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Iya, berkat Tuhan jangan lupa, tapi lebih lagi jangan lupa kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan saudara, jangan melupakan orang tua, jangan melupakan anak, jangan melupakan istri, jangan melupakan suami, jangan melupakan keluarga. Sebab merekalah wujud kasih pertama yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Merekalah yang siap menerima kita sehancur-hancurnya kita di luar sana. Tapi keluarga tidak akan pernah berpaling. Mungkin bagi dunia ini kita bukan siapa-siapa. Tapi bagi keluarga engkau adalah segala-galanya. Maka daripada itu, jangan lupakan itu. Dan yang terakhir, jangan melupakan Tuhan, Sang Pemberi berkat, Pemberi kehidupan, Pemberi kesejahteraan. Tuhan memberkati. Amin.